الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji beserta syukur atas karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, pada sore yang berbahagia ini kita masih bisa untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu belajar ilmu syar'i. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang setia mengikuti tuntunan risalah yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang 10 kaidah yang harus dipahami oleh setiap kaum muslimin dan oleh setiap kaum muslimah yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas tentang kaidah yang kedua yang harus diperhatikan oleh setiap mereka yang menginginkan penyucian jiwa, yaitu ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Kaidah yang kita sebutkan pada bulan yang lalu adalah tentang doa yang merupakan kunci daripada penyucian jiwa. Karena kesucian jiwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesucian jiwa kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Maka ketika kita menginginkan jiwa kita suci, maka berbanyaklah untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesucian jiwa kepada kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh penulis hafizahullah. Beliau berkata, al-qaidatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga, kata beliau, al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Kata beliau, al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim itu adalah sumber ataupun mata air dari penyucian jiwa. Kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ini memberikan sebuah konsekuensi kepada kita, bahwasanya siapapun yang ingin menyucikan jiwanya, maka ia harus mengambil metode penyucian jiwa itu dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber daripada penyucian jiwa. Maka siapapun di antara kaum muslimin atau siapapun di antara kaum muslimah yang menginginkan jiwanya suci, maka dia harus mengambil
metode penyucian jiwa itu dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Al-Quranul Karim sebagai kitab petunjuk bagi manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapapun yang menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab untuk mensucikan jiwanya, maka niscaya jiwanya akan suci. Tapi sebaliknya, siapapun di antara manusia yang dia mensucikan jiwanya tapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai metode penyucian jiwa, maka jiwanya tidak akan pernah suci. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan sebuah ayat pada surah Ali Imran ayat yang ke-164. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة." Kata Allah, sungguh telah Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah memberikan karunia. Allah sudah memberikan nikmat kepada siapa? Alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Id ba'atha fihim rasula. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang beriman, karunia yang Allah ta'ala berikan kepada mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim, yang rasul itu berasal dari golongan mereka. Apa tugas rasul itu? Yatlu alaihim ayati, yaitu membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, yang dengan dibacakan ayat-ayat Allah itu maka jiwa-jiwa mereka itu menjadi suci. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul itu mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan hikmah, yaitu hadis. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya di antara tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul adalah untuk mengajarkan manusia tentang Al-Quran, mengajarkan manusia tentang sunnah. Yang dengan hal itu jiwa manusia bisa suci. Dari ayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kitabu tazkiyah, adalah kitab tazkiyatun nufus. Maka ketika Quran adalah kitab tazkiyatun nufus atas dasar ayat tadi, maka oleh karena itu konsekuensinya adalah siapapun yang ingin mensucikan jiwanya, maka dia harus mengambil metode penyucian jiwa itu dari Al-Quran Al-Karim. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Taha, kata Allah, "Famanittaba al-hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Kelanjutan ayat itu Allah mengatakan, "Wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang manusia itu berpaling dari peringatan Allah, dia berpaling dari Al-Quran. Ketika Al-Quran disebutkan oleh Allah sebagai kitab tazkiyatun nufus, tapi dia mengambil metode penyucian jiwa bukan dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh kehidupan yang sempit bagi orang itu. Para ulama menjelaskan kesempitan yang akan didapati oleh manusia yang tidak
menjadikan Quran sebagai petunjuk, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempitan baginya ketika dia hidup di dunia. Allah berikan kesempitan baginya tatkala ia berada di alam kubur, dan Allah taala berikan kesempitan baginya tatkala dibangkitkan pada hari kiamat. Wa yaumal qiyamah, lalu Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan orang tersebut, yaitu mereka yang tidak mau menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Allah bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu mereka bertanya, mereka berkata, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, mengapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Bukankah kami dahulu di dunia melihat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, dahulu kalian melupakan petunjuk-petunjuk kami, maka pada hari ini kamu pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Bukan hanya manusia, bahkan ketika rumah berhubungan dengan Al-Quran, rumah tersebut senantiasa penghuninya membacakan Al-Quran, maka rumah itu merupakan rumah yang penuh dengan keberkahan. Dasar sebuah athar dari Abu Hurairah yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi, kata Abu Hurairah, tidaklah dibacakan Al-Quran pada sebuah rumah, artinya penghuni rumah tersebut senantiasa membaca Al-Quran di dalam rumah itu, maka rumah tersebut akan mendapatkan 3 kebaikan. Yang pertama, rumah itu akan terasa luas walaupun terkadang rumah itu sempit. Yang kedua, kata Abu Hurairah, rumah itu akan didekati oleh malaikat. Ketika rumah tersebut didekati oleh malaikat, maka tentu syaitan akan menjauh dari rumah itu. Kemudian yang ketiga, kebaikan yang akan didapati oleh sebuah rumah, yang rumah itu senantiasa dibacakan Quran di dalamnya, akan banyak kebaikan pada rumah itu. Tapi sebaliknya, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika rumah itu jauh dari Al-Quran, maknanya penghuni rumah itu tidak pernah membacakan Al-Quran di rumahnya, maka rumah itu akan mendapatkan 3 keburukan. Yang pertama, rumah itu akan terasa sempit walaupun terkadang rumah itu luas. Kemudian yang kedua, rumah itu akan dijauhi oleh malaikat. Ketika malaikat menjauhi sebuah rumah, maka syaitan akan mendekati rumah itu. Kemudian yang ketiga, kata Abu Hurairah, banyak keburukan pada rumah itu tatkala rumah tersebut penghuninya tidak pernah membacakan Al-Quran di dalam rumah itu. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang karena Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan derajat seseorang karena Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi wa yadha'u bihi akharin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum karena Al-Quran, dan Allah merendahkan derajat suatu kaum karena Al-Quran. Satu huruf yang kita baca dari kitabullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran 10 kali kebaikan. Kata Allah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, man qara'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu, kata Nabi, dilipat gandakan 10 kali kebaikan.
Lalu kata Nabi, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quranul Karim merupakan kitab yang mulia. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Bulan Ramadan menjadi mulia karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang ada, menjadi penghulu para malaikat, karena Jibril adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang paling mulia di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, siapapun yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka dia menjadi orang yang mulia. Bukankah Nabi kita SAW mengatakan, kata Nabi, khairukum, sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yaitu orang-orang yang mereka ta'allama al-Quran, belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ketika kita ingin menjadi manusia terbaik di antara manusia-manusia yang ada. Salah satu cara untuk meraih hal itu adalah dengan belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka dengan itu kita bisa menjadi manusia yang terbaik di antara manusia-manusia yang ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah kitab suci yang fungsi Quran itu sebagai syifa, penyembuh segala penyakit. Apakah itu penyakit rohani ataukah penyakit jasmani? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian penulis di sini menyebutkan firman Allah di surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat 121, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Kata Allah, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan, ulaika yu'minuna bih, mereka itu adalah orang yang beriman dengannya. Coba diperhatikan ayat kata Allah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman dengannya. Wa tilawatul kitab haqqa tilawati, yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan adalah takunu bi qiraati hifdhihi, yaitu membaca Al-Quran dan menghafalnya, wa fahmihi, memahaminya, wa tadabburihi, dan mentadabburi Al-Quran, wal amalu bihi, dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Jadi makna
membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan, yang pertama adalah membacanya dengan kaidah ilmu tajwid agar tidak salah makna. Setelah kita baca, kita fahami atau kita tadabburi. Tadabburi itu kata ulama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maknanya at-ta'ammul fil alfadhi lil wusul ila ma'aniha. Seseorang itu ta'ammul, dia mencermati fil alfadh, mencermati lafaz Al-Quran lil wusul ila ma'aniha, hingga sampai kepada pemahaman tentang makna ayat yang dia baca. Maka tadabbur itu berkaitan dengan bahasa Arab. Selamanya seseorang tidak akan bisa mentadabburi Al-Quran apabila dia tidak bisa berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan, wal amalu bihi, mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Maka disebutkan oleh para ulama, ada manusia yang membaca Al-Quran dalam keadaan Quran mencelanya. Ada manusia yang disebutkan oleh para ulama, dia senantiasa membaca Al-Quran tapi tidak sadar manusia itu dicela oleh Al-Quran. Kenapa? Karena ketika berhadapan dengan ayat perintah, dia tidak mengerjakan perintah itu. Ketika berhadapan dengan ayat-ayat larangan, dia tidak meninggalkan larangan tersebut. Maka orang yang demikian disebutkan oleh para ulama adalah orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia tidak sadar Quran sedang mencela orang itu. Maka oleh karena itu, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Quran bukan hanya membaca, tapi kita pahami apa yang kita baca. Setelah itu kita amalkan apa yang menjadi perintah dari Al-Quran, dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Sekarang kita lihat bagaimana aplikasi para sahabat terdahulu dalam mereka membaca Al-Quran lalu mengamalkan Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat Rasulullah yang ahli di bidang tafsir. Selain Ibnu Abbas, kana ar-rajulu, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizuhunna hatta yu'rafu ma'anihunna wal 'amala bihinna. Kata Abdullah bin Mas'ud, dahulu orang-orang di antara kami, yakni para sahabat, idza ta'allama 10 ayatin, apabila mereka mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, lam yujawizuhunna, mereka tidak berpindah ke ayat berikutnya, mereka tidak berpindah kepada ayat yang lain, hatta yu'rafu ma'anihunna wal 'amala bihinna, sampai mereka memahami 10 ayat itu dan mengamalkan 10 ayat tersebut. Ini praktek para sahabat. Para sahabat terdahulu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kana rajulu minna, dahulu orang-orang di antara kami, yakni para sahabat, mereka itu tatkala mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, maka mereka tidak berpindah ke ayat berikutnya, atau mereka tidak berpindah kepada ayat yang lain. Untuk mereka pelajari sampai 10 ayat yang mereka pelajari tadi, mereka pahami dengan baik dan mereka amalkan 10 ayat itu. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat Nabi SAW terdahulu dalam mereka mengamalkan Al-Quranul Karim. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi manusia
yang suci jiwa kita, maka hendaklah kita senantiasa mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Tapi tatkala jiwa kita jauh dari Al-Quran, maka niscaya jiwa kita tidak akan pernah suci. Dan nanti penulis akan menyebutkan pada kitab ini beberapa metode penyucian jiwa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, yaitu hendaklah ketika kita ingin mensucikan jiwa kita, maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber atau mata air metode pengambilan konsep penyucian jiwa yang kita lakukan. Kita berpindah kepada kaidah yang keempat. Penulis berkata, Al-Qaidatur Rabi'ah, kaidah yang keempat, kata beliau, ittiqadul uswati wal qudwah. Ittiqadul al-uswati wal qudwah. Kaidah yang keempat, kata beliau, adalah mencari teladan atau panutan. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kaidah yang ketiga tadi, penulis menyebutkan bahwasanya Quran adalah kitab penyucian jiwa. Dan kita tahu isi kandungan dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan itu adalah teori-teori penyucian jiwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang mempraktekkan teori-teori itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin mensucikan jiwa, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber mata air penyucian jiwa dan sunnah Nabi sebagai sumber penyucian jiwa. Kenapa? Karena Nabi SAW yang mempraktekkan teori itu tadi. Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana teori penyucian jiwa. Yang mengaplikasikan teori itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, Aisyah menjawab apa? Kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena dalam kehidupan Rasulullah, Nabi itu senantiasa menjalani apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW itu adalah manusia yang mengaplikasikan dalam kehidupannya apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin jiwa kita suci, harus kita menjadikan Nabi sebagai uswah, contoh teladan dalam penyucian jiwa. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kewajiban untuk menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi SAW itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Liman kana yarjullah, bagi siapa? Bagi mereka yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, dan bagi mereka yang senantiasa mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat itu. Kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimah, ayat itu, ayat yang mulia tersebut,
aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Kata Imam Ibnu Katsir, pada ayat yang mulia itu aslun kabir, terdapat pondasi yang sangat besar, landasan pokok yang sangat besar di dalam menjadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupan, pada ucapan beliau, pada perbuatan beliau, dan pada keadaan beliau. Jadi ayat itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupan, menjadikan Nabi sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita pada segala sisi, dari sisi muamalah, dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak. Semuanya harus kita jadikan Nabi sebagai barometer. Semuanya harus kita jadikan Nabi sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Ada yang sebagian orang, mereka membawa ayat ini dikhususkan hanya pada pembahasan akhlak. Jadi ketika mereka bahas tentang kewajiban berakhlak, mereka bawa ayat ini, kewajiban untuk mencontohi akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang diinginkan dalam ayat ini bukan hanya pada perkara akhlak. Yang diinginkan pada ayat ini adalah pada semua sisi kehidupan Rasulullah, bukan hanya pada akhlak beliau. Kita diperintahkan untuk menjadikan Nabi sebagai contoh. Sebagaimana kita menjadikan Nabi SAW itu sebagai contoh dalam berakhlak mulia, maka kita harus menjadikan Nabi sebagai contoh dalam berakidah. Kita juga harus menjadikan Nabi itu sebagai contoh dalam bermuamalah. Kita juga harus menjadikan Nabi sebagai contoh dalam ibadah, bukannya pada perkara akhlak. Ini yang harus diperhatikan. Sebagian orang ketika mereka membawakan ayat ini, mereka batasi hanya pada pembahasan akhlak. Padahal kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi, untuk menjadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupan. Itu bukan hanya pada perkara akhlak. Kita diperintahkan untuk berakidah sebagaimana akidah Nabi SAW. Kita diperintahkan untuk ibadah sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Maka ini yang harus kita perhatikan. Maka Ibnu Katsir mengatakan tadi, ayat itu aslun kabirun, pondasi yang sangat besar, fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, landasan pokok yang sangat besar dalam meneladani Nabi pada ucapan beliau, pada perbuatan beliau, dan pada keadaan beliau. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti Rasulullah SAW itu dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala, adalah dalil yang menunjukkan kebenaran kecintaan kita kepada Allah. Jadi ketika kita hanya mengaku diri kita cinta kepada Allah, tapi kita tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi, maka kecintaan kita adalah kecintaan yang palsu. Disebutkan dalam ayat surah Ali Imran, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah, wahai Muhammad, apabila kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun, dan Allah itu maha penyayang. Ayat ini menunjukkan kepada kita, ketika kita betul-betul mencintai Allah, maka kewajiban kita adalah untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, beliau berkata, wa yuhdithu a'immatud dhalal fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakki an-nufus. Wa yuhdithu a'immatud dhalal, pemuka-pemuka kesesatan pada hari ini di setiap zaman, itu mereka senantiasa mengajak manusia untuk mensucikan jiwanya. Mereka mengatakan bahwasanya metode penyucian jiwa yang mereka lakukan itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi metode penyucian jiwa yang mereka bawa itu jauh daripada tuntunan Nabi. Maka metode penyucian jiwa yang dibawa oleh manusia yang mereka mengakui itu merupakan metode penyucian jiwa yang paling baik, akan tetapi bertentangan dengan sunnahnya Nabi, maka metode penyucian jiwa itu merupakan metode penyucian jiwa yang keliru. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa? Karena Rasulullah itu disebutkan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa mizanul akbar. Nabi itu adalah timbangan yang paling besar. Fa'alaihi tu'radul asya', maka segala sesuatu harus ditimbang dengan kehidupan Nabi, pada akhlak beliau, pada sisi perjalanan beliau. Fama wafaqal haq fahuwal haq, fama wafaqaha fahuwal haq, wa ma khalafaha fahuwal batil. Apabila sesuatu itu sejalan dengan petunjuk Nabi, maka itulah kebenaran. Tapi ketika sesuatu itu tatkala ditimbang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itulah kebatilan. Maka oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, faedah yang keempat yang beliau sebutkan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya apabila kita ingin jiwa kita suci, maka kita harus menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah, contoh teladan dalam kehidupan kita, terutama pada masalah penyucian jiwa. Karena Nabi SAW adalah manusia yang telah mempraktekkan, yang telah mengaplikasikan konsep-konsep penyucian jiwa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan bulan yang lalu, pada pertemuan bulan yang akan datang, tentang konsep-konsep penyucian jiwa atau metode-metode penyucian jiwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaidah yang pertama sampai dengan kaidah yang keempat yang baru kita pelajari itu adalah fondasi ataupun usul di dalam penyucian jiwa. Jadi ketika kita ingin mensucikan jiwa, harus punya 4 fondasi itu. Adapun metode-metode penyucian jiwa itu akan disebutkan oleh beliau pada kaidah yang kelima sampai dengan kaidah ke-10 yang nanti insyaAllah akan kita pelajari pada bulan yang akan datang. Kita tutup sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.